Jangan lupa subscribe, like, comment, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di sebuah keluarga yang terdiri dari bapak berumur 72 tahun yang mempunyai beberapa tanah di beberapa tempat sebagai harta yang dia miliki. Bapak ini dalam keadaan sakit dan tengah dirawat oleh istrinya yang berumur 67 tahun. Keluarga ini terdiri dari kakak tertua yang bernama Raka yang sudah menikah dengan gadis tetangga kampung bernama Weni. Kemudian anak kedua yang bernama Satria yang bekerja di sebuah minimarket di luar kota. Sedangkan anak terkecil adalah Kirana berusia 21 tahun yang sedang dalam proses pencarian pekerjaan. Bang Raka ini bekerja sebagai pengawas pasar tradisional di kota tempat keluarga ini tinggal. Namun ia sangat gemar berjudi dan mabuk, pendapatannya dari hasil bekerja sering habis karena dipakai untuk berjudi. Istrinya Raka, Weni, memang mempunyai sifat buruk. Ia selalu berpikir untuk dapat menguasai harta dari pihak mertuanya, yaitu Pak Sumarno. Keluarga kecil Raka terlihat harmonis, namun tidak sesuai kenyataannya. Weni selalu kepo untuk mencuri dengar obrolan orang lain. Wow, mereka lagi bicara serius tuh. Kira-kira ngomongin apa ya? Oh, mereka lagi ngomongin warisan. Aduh, Bapak, jangan dulu ngomong soal warisan. Itu nanti aja. Sekarang, yang penting kesehatan Bapak dulu. Bapak kan harus tetap cuci darah. Betul, Bu. Tapi Bapak harus punya dokumen untuk kepastian hukum. Karena kan tanah itu kan sertifikatnya masih atas satu nama. Jadi, tetap harus segera dipecah. Asik, Biar nggak sertifikatnya bikin dipecah kekisruhan nama. nantinya. Raka harus tahu nih. Ibu cuma khawatir, Pak. Nanti malah nambah penyakit Bapak. Jantung Bapak juga kan bermasalah. Sementara Raka, suami Weni, bukannya bekerja, malah berjudi online. Ah, sial. Gue kalah lagi nih. Kemana lagi gue nyari duit nih? Si bapak nih ya, kerjanya main judi melulu. Uang belanja udah habis nih. Udah, ibu gak usah ikut campur. Nambahin pusing nih. Bukannya bantuin cari solusi, malah ngomel. Mau solusi? Minta aja bagian warisan kamu duluan. Nanti diperhitungin gitu. Bisa kan begitu? Wah, ide si ibu bener juga ya. Gak kepikiran tuh. Akhirnya kesampaian juga, kita punya usaha. Uangnya juga masih ada sisa buat perbaikan rumah lama kita. Aman kita. HP bunyi tuh. Oh ya, bentar ya. Halo. Kak Raka, cepetan ke rumah sakit. Bapak sedang kritis. Di rumah sakit mana? Di RSUD Ruang Kamboja 11. Cepetan ke sini. Ya udah bentar ke sana deh. Ada apa nih? Si bapak ya? Iya,
masuk rumah sakit kritis. Wah, berarti si Satria sama si Kirana dapat warisan tuh sekarang. Enak amat mereka ya. Sialan, gua harus cari cara nih, biar si Raka tetap kebagian juga. Paling enggak, kecipratan lah. Setelah Pak Soemarno berjuang keras melawan penyakitnya, akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa Tuhan telah menggariskan rencana lain. Meskipun terasa sangat pahit buat keluarganya, namun itulah kenyataan takdirnya. Sekarang Pak Soemarno sudah beristirahat dengan tenang. Raka dan Weni ngejalanin usahanya berkat modal dari hak waris yang diambil duluan pada saat bapaknya masih hidup. Tapi, karena memang mereka nggak punya jiwa dagang, usahanya mengalami kemunduran. Ditambah lagi oleh sifat judinya yang ternyata sama sekali tidak hilang. Malahan semakin gila. Nggak jarang tuh, keuntungan jualannya dipakai dulu buat berjudi. Yang notabene nggak pernah menang itu, semakin memperparah keadaan usaha yang juga makin merosot. Ini gimana nih? Usaha kita kekurangan modal lagi. Mana duit sisa warisan udah nipis. Benerin rumah nggak kesampean. Jualan macet. Kerjaan kamu udah berhenti parah. Kamu sih makin kegilaan main slot melulu. Jangan nyalahin gue doang. Kamu juga sama aja. Gaya hidup lu udah kayak orang tajir aja. Belanja baju sama tas branded aja, sampai ratusan juta. Udah, sekarang kita harus cari uang lagi buat ngebangun lagi usaha toko kita. Bantu mikirin, daripada ribut kayak gini. Itu warisan adik-adik kamu. Emang belum juga dibagiin? Jangan ngarepin warisan juga kali. Kan kita udah ngambil duluan. Gimana sih kamu? Bilang aja, kalau pas dibagiin, di situ juga ada hak kamu. Kan nilai jual dulu sama sekarang pasti ada selisihnya. Bilang aja, ini kompensasi harga nilai jual. Gitu aja. Enak aja kalau ngomong. Emang gampang buat nyakinin ibu. Sama Satria, sama si Kirana. Udah gue pergi dulu. Kirana, kamu sama Satria harus kuat ya, ngejalanin hidup. Jangan ngelakuin hal-hal yang menyimpang kayak kakak kamu si Raka. Udah, jangan kebanyakan mikirin si kakak. Biarin Bu, mereka udah pada dewasa kok. Harus bisa bertanggung jawab sama hidup mereka sendiri. Ibu belum tenang kalau mereka belum mapan. Gimana kalau punya anak nanti? Bu, kalau ibu terus-terusan kayak gini, ibu bisa sakit, Bu. Udah, pikirin kesehatan ibu aja ya. Kekhawatiran Kirana akhirnya terjadi. Ibu Soemarno sering mengalami kelelahan dan tekanan darah yang meninggi. Kirana dan Satria sering membawa I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really Kamu bisa ngurusin urusan kampus. Belum beres kan? Emang sih Kak, tapi ini beneran kan? Udah, jangan kelamaan mikir. Aku agak curiga sih, tapi kelihatannya serius. Ya udah, makasih Kak. Akhirnya Weni berhasil menggantikan posisi Kirana untuk merawat ibu. Lalu apa rencana busuk berikutnya? Don, gue pinjem uang dulu deh 500 juta. Ada jaminan sertifikat rumah kok. Gimana bisa? Gila lu, mana ada gua. Bukannya lu abis jual Lexus tuh?
Iya, tapi kan bukan buat dipinjemin ke elu. Tuh duit bakalan modal usaha gua nanti. Emang buat apa sih? Lagian sertifikat rumah siapa tuh? Lu gak usah tahu lah. Sorry banget. Soalnya itu duit mau cepet gua pakai. Ya udah, kalau lu nggak bisa, gua cari ke orang lain aja. Akhirnya Raka mencari pinjaman ke tempat lainnya lagi. Siapa ya? Oh, ini kamu, Weni? Iya, Bu. Ini saya, Weni. Gimana usaha toko kalian? Oh, baik, Bu. Sekarang Raka ya nungguin. Oh, syukurlah. Untuk sementara waktu, Weni terlihat sungguh-sungguh melayani ibu mertuanya. Ini nenek-nenek, kapan tidurnya sih? Jadi susah nyari waktu buat nemuin itu sertifikatnya. Ketika saat Bu Sumarno tertidur, Weni segera mencari sertifikat rumah mertuanya. Ia teringat apa kata Raka sebelumnya, bahwa orang tuanya biasa menyimpan dokumen penting di lemari kecil tempat tidurnya, letaknya persis di atas posisi bantal. Dan akhirnya, Weni berhasil mendapatkannya. Wah gila, utang gua sama pinjol makin gede nih. Kira-kira si Weni berhasil enggak ya? Nih sertifikatnya. Cepetan cari pinjaman lagi. Dengan modal menggadaikan sertifikat rumah mertuanya, yang juga ibunya Raka, akhirnya Weni dan Raka membuka kembali tokonya. Kirana, gimana urusan kampus sudah beres belum? Oh udah Kak, makasih ya. Udah ikut bantuin. Oh ya, sekalian kakak mau infoin nih. Karena usaha toko Mas Muraka berhasil. Wah, bagus dong. Jadi tambah ramai pengunjung nih. Nah sekarang kakak harus bantuin si Abang Muraka. Jadi, ya kakak gak bisa ngerawat ibu lagi nih. Gak apa-apa kok. Kirana udah punya waktu senggang lagi kok. Ya udah, sekarang kakak pulang ya. Iya Kak, hati-hati ya. Rana, kunci mobil di mana sih? Ih, ketawa tuh. Emang buat apaan? Pokoknya mau gua pakai acara kawinan sepupu si Weni. Ih kakak, Rana nggak tahu. Beneran, tanya aja Kak Satria tuh. Udah telepon aja. Halo Sat, kunci mobil di mana sih? Di kamar ibu. Buat apaan? Gua mau pakai, bentar doang. Wah, tapi jangan lama-lama kak. Kita kan perlu buat anter-anter ibu. Kalau kontrol ke klinik. Ya elah, khawatir amat sih. Gua nggak lama juga di kamar ibu. Di mananya nih? Di laci baju kak. Wah, alamat gak balik tuh mobil. Dapat juga nih mobil. Kamu ini main dapat aja, gue cuma pakai hak gue doang kok. Iya deh, buruan cabut. Udahlah nih mobil kita yang pakai aja. Yeay, ini buat antar ibu tahu. Alah, ambil aja lah. Ada GrabCar ini. Kok bisa hilang sih Bu? Ibu lupa kali. Apakah Satria kali yang taro? Enggak, ibu inget kok. Ibu taruh di laci itu. Waduh, bisa berabe nih. Iya, ada apa? Kakak, lihat sertifikat rumah ibu nggak? Kok nanya kakak? Yang nggak tahu lah. Udah, kakak lagi banyak kerjaan. Wah, kok ibu cepet nyadar ya? Bodoh amat lah. Waduh, Kirana, cepet minta tolong Satria. Urusin ke notaris gitu. Ibu khawatir ada yang nyalahgunain. Ih, ada-ada aja sih. Aneh nggak sih ngelihat cara hidup si Raka sama si Weni? Udah warisan, minta duluan, ngegadein sertifikat, tapi usahanya nggak maju-maju. Malah banyak hutangnya di mana-mana, di bank, pinjol, sama ke teman-temannya juga tuh. Ya pastilah, banyak dicari orang buat nagihin. Itu hutang. Berdasarkan pengajuan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah atas nama Ibu Sofia Sumarno dengan nilai pinjaman sebesar 500 juta rupiah atas nama peminjam saudara Raka Sumarno
kami mendapat surat perintah untuk segera mengosongkan rumah ini Apa? untuk kami sita dengan dasar alasan bahwa saudara Raka Sumarno tidak melakukan pembayaran Ini cicilan bukan terhitung main-main, tanggal 2 kan? Mei tahun 2010 Beneran, hingga Pak. saat ini. Ini ada buktinya. Bukti dia udah ngelanggar perjanjian. Astagfirullahalazim. Ya ampun, Kak Raka keterlaluan banget, Kakak. Kenyataannya seperti itu, Mbak. Terus kalian mau apa? Saya nggak bisa kasih keputusan apapun. Paling nggak kasih waktu buat kumpul keluarga. Pada dasarnya, kami sangat memahami dan mengerti. Oleh sebab itu, kami kasih waktu untuk kalian berembuk selama 1 minggu. Permisi. Kirana sangat syok dan badannya gemetar. Ia menelepon kakak keduanya yaitu Satria untuk menyampaikan kabar ini. Ya ampun, keterlaluan banget sih kakak. Gua bakal cari tuh orang. Mana ibu lagi sakit? Dasar bangsat lu Raka. Lu udah bikin hancur keluarga. Lu harus tanggung jawab. Sekarang Ibu Sofia Sumarno, alias ibu kandungnya Raka, kehilangan rumah. Rumah hasil jeripayah almarhum suaminya dulu. Di situ banyak sekali jejak sejarah jatuh bangunnya sebuah keluarga. Di situ juga banyak kenangan masa kecil mereka. Betapa hancurnya hati Bu Sumarno, Satria, dan Kirana. Untuk sementara waktu, mereka mengontrak sebuah rumah yang sangat sederhana. Dan ketika Satria mencari-cari Raka dan istrinya Weni, Satria kesulitan untuk menemukannya. Mereka sudah tidak berada lagi di tempat tinggalnya yang dulu. Tempat usahanya pun sudah tutup. Weni dan Raka yang tidak peduli sama keadaan ibunya Raka kini semakin terperosok ke dalam situasi yang sangat rumit. Hasil gadai sertifikat rumah ibunya hanya bisa mengcover modal berjualan 1 kali putaran saja. Celakanya, mereka mengambil jalan pintas dengan cara menjadi kurir perdagangan barang terlarang. Namun hidupnya tidak tenang dan mereka selalu berpindah-pindah tempat. Untuk sementara, kita kayaknya harus pindah-pindah tempat nih. Iyalah, emang lu mau ketangkep? Yaudah, kita cari kontrakan di kampung aja. Ibu sudah rela dengan keadaan Raka. Kalian gak usah mempermasalahkan lagi. Apa iya? Tapi Bu, Kak Raka nggak bisa senaknya begitu. Biar dia belajar hidup dari karma yang akan dia dapat nanti. Kalian gak usah menjual tanah hak waris kalian untuk bikin rumah ibu. Biar ibu ngontrak aja, toh pensiunan almarhum bapak cukup kok untuk bayarnya. Aduh, gua kepikiran ibu nih. Gak usah mikirin ibu. Pikirin nasib kita nih. Emang mau sampai kapan hidup kayak gini? Akhirnya sampai di ujung pelarian si Raka dan Weni. Ini bisa termasuk pencurian nggak sih, Pak? Kamu punya bukti lain nggak? Ada, Pak, CCTV. Ya udah, tinggal tunggu aja. Dan ternyata, Satria melapor ke kakaknya Raka atas penggelapan surat berharga. Semoga ini jadi pelajaran hidup yang berharga bagi Raka dan Weni.